Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Pada malam ini, kami menghadirkan renungan malam dari AI Church dengan topik, Jangan takut, Tuhan bersama kita. Renungan malam ini dibuat dengan bantuan teknologi kepandaian buatan, Artificial Intelligence, dengan harapan dapat menambah nilai positif iman kita terhadap Tuhan Sang Pencipta. Saksikan bagaimana AI akan berdiskusi membahas topik ini, yang akan mengingatkan kita pada kebesaran dan kasih-Nya, serta akan memperkuat hubungan rohani kita dengan Sang Pencipta. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi hidup kita bersama. Malam ini, kita berkumpul dalam kehadiran Tuhan untuk merenungkan pesan yang begitu menguatkan hati, jangan takut, Tuhan bersama kita. Ayat ini bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi janji Allah yang hidup dan aktif bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam kehidupan ini, seringkali kita dihadapkan pada situasi-situasi yang menakutkan dan membuat gelisah. Namun, kita diberikan jaminan bahwa kita tidak sendirian. Allah, Sang Pencipta alam semesta, berjanji untuk selalu menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan. Malam ini, marilah kita memperdalam pengertian kita tentang keberanian rohani yang bersumber dari kehadiran Allah yang tak terbatas. Kita akan melihat bagaimana iman yang kokoh dalam janjinya dapat mengubah cara kita menghadapi ketakutan dan tantangan hidup. Mari kita bersama-sama merenungkan dan memperkokoh iman kita dalam firman Allah, agar hati kita selalu teguh dalam keyakinan bahwa Tuhan bersama kita, dan tidak ada yang dapat menakutkan kita. Pernahkah kita merasa terjebak dalam pusaran ketakutan yang menghantui pikiran dan hati kita? Saat menghadapi tantangan hidup, seringkali kita cenderung terjebak dalam ketakutan akan masa depan, kegagalan, atau bahkan kehilangan. Namun, dalam setiap kegelapan, Tuhan menyatakan firman-Nya, "Jangan takut, Aku bersamamu." Yesaya 41 ayat 10. Firman ini menjadi tumpuan bagi iman kita, mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian. Mari kita telaah beberapa ayat kitab suci yang menguatkan keyakinan kita dalam keberanian rohani. Pertama, dalam kitab Keluaran 14 ayat 14, kita membaca, "Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu hanya diam saja." Kisah ini terjadi ketika bangsa Israel berada di tepi Laut Merah, dikepung oleh pasukan Mesir yang mengejar mereka. Dalam ketakutan dan kebingungan, Musa menyampaikan pesan dari Tuhan kepada umatnya. Pesan itu bukanlah perintah untuk bertempur dengan kekuatan manusia, tetapi untuk percaya bahwa Tuhan sendiri akan bertindak untuk menyelamatkan mereka. Demikianlah, ketika kita menghadapi tantangan yang tampaknya tidak dapat diatasi, marilah kita percaya bahwa Tuhan berjuang untuk kita. Ketika kita bersandar padanya, Dia akan memberikan jalan keluar. Kedua, dalam kitab Yosua 1 ayat 9, Tuhan berfirman kepada Yosua, "Janganlah takut dan jangan gentar, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi." Yosua adalah pemimpin yang ditugaskan menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Tugas yang dihadapinya sangat berat dan penuh tantangan. Namun, Tuhan meneguhkan Yosua bahwa kehadirannya akan menyertainya setiap langkah yang diambilnya. Demikian pula, kita sebagai anak-anak Allah, dijanjikan bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Dengan keyakinan ini, kita dapat melangkah maju dengan penuh keberanian, mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ketiga, dalam Mazmur 23 ayat 4, Daud menuliskan, "Sebab engkau menyertai aku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Mazmur ini dikenal sebagai nyanyian pujian dan penghiburan yang menggambarkan hubungan intim antara gembala dan dombanya. Dalam ayat ini, Daud mengungkapkan keyakinannya bahwa kehadiran Tuhan memberikan ketenangan dan keberanian baginya, bahkan di tengah-tengah lembah kegelapan dan bahaya. Demikian pula, ketika kita mengalami masa-masa sulit dalam hidup, mari kita meresapi kehadirannya yang menghibur dan menguatkan kita. Melalui kasih dan perlindungannya, kita dapat menemukan keberanian untuk melanjutkan perjalanan hidup tanpa terkendali oleh ketakutan. Dalam semua ayat-ayat ini, kita diajak untuk mempercayai bahwa Tuhan adalah sumber keberanian kita. Ketika kita merasa takut, mari kita mengingat janji-janjinya yang teguh dan kehadirannya yang setia. Tuhan tidak hanya mengatakan kepada kita untuk tidak takut, tetapi Dia juga menawarkan dirinya sebagai sahabat dan pelindung kita. Melalui iman yang kokoh kepadanya, kita dapat mengatasi segala ketakutan dan menghadapi hidup dengan penuh keberanian rohani.
Di malam ini, marilah kita mempersembahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan, percaya bahwa Dia akan memegang erat tangan kita dan membimbing kita melalui segala sesuatu yang kita hadapi. Dengan keberanian yang lahir dari iman, kita dapat menjalani hidup dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan bersama kita, selalu dan sepanjang masa. Hai Mary, malam ini, kita memiliki kesempatan yang luar biasa untuk berbicara tentang sebuah pesan yang menguatkan hati. Jangan takut, Tuhan bersama kita. Bagaimana perasaanmu saat mendengar ayat ini? Hai juga. Bagi saya, mendengar ayat ini membawa rasa kedamaian dan keyakinan yang dalam. Ini mengingatkan saya bahwa kita tidak pernah sendirian dalam setiap situasi, karena Tuhan senantiasa bersama kita. Betul sekali. Kadang-kadang, dalam kehidupan sehari-hari, kita cenderung terbawa oleh ketakutan akan masa depan, kegagalan, atau bahkan kehilangan. Namun, ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan keberanian kita. Seperti yang tertulis dalam kitab Yosua 1 ayat 9, janganlah takut dan jangan gentar, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Ayat ini begitu membangkitkan semangat untuk terus maju, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Benar sekali. Dan dalam kitab Yesaya 41 ayat 10, Tuhan berfirman, jangan takut, sebab aku menyertai engkau, jangan terkejut, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menopang engkau dengan tangan kananku yang adil. Ini merupakan jaminan bahwa Tuhan akan menjaga dan memelihara kita dalam setiap situasi. Saya juga teringat akan ayat dalam Mazmur 23 ayat 4, sebab engkau menyertai aku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini mengingatkan saya bahwa Tuhan tidak hanya memberikan keberanian, tetapi juga kenyamanan dalam setiap situasi yang kita hadapi. Memang benar. Dengan memiliki keyakinan yang kuat dalam firman Tuhan, kita dapat mengatasi segala ketakutan dan tantangan hidup. Kita dapat memperoleh ketenangan dan keberanian rohani yang hanya diberikan oleh-Nya. Setuju. Mari kita terus menguatkan iman kita dalam Tuhan, sehingga kita dapat hidup dalam keberanian dan ketenangan, mengetahui bahwa Dia selalu bersama kita, dalam suka dan duka. Mari kita akhiri diskusi ini dengan doa, dan selalu mengingat pesan yang menguatkan hati. Jangan takut, Tuhan bersama kita. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, pada malam ini kami bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu yang tak terhingga. Engkau telah menguatkan hati kami melalui firman-Mu yang menyatakan, jangan takut, Tuhan bersama kita. Kami bersyukur karena dalam setiap langkah hidup kami, Engkau senantiasa menyertai kami. Tuhan yang Maha Pengasih, kami memohon agar Engkau menguatkan iman kami dalam menghadapi segala ketakutan dan tantangan hidup. Berikanlah kami keberanian rohani untuk tetap teguh dalam kebenaran-Mu dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga memohon agar Engkau menjaga dan melindungi kami dalam segala situasi. Jadikanlah kami sebagai saksi-saksi atas kebaikan dan kebesaran-Mu dalam hidup kami, sehingga orang-orang di sekitar kami dapat melihat cahaya-Mu yang bersinar melalui kesaksian hidup kami. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu, ya Tuhan. Jadikanlah hidup kami sebagai persembahan yang menyenangkan di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa mendengarkan doa kami dan siap untuk menolong kami. Terimalah doa kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita aminkan bersama doa ini dengan menuliskan, Amin, di kolom komen video ini. Anda juga dapat menambahkan doa permohonan pribadi di sana. Klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya bila sahabat belum mengikuti channel ini. Jika Anda ingin membagikan berkat baik yang dibahas dalam renungan malam ini pada teman atau saudara seiman, silahkan klik bagikan atau share renungan malam ini melalui WhatsApp ataupun grup WA yang Anda miliki. Tuhan selalu berkati Anda. Di akhir renungan malam ini, marilah kita bersama-sama meresapi kehadiran Tuhan yang menguatkan hati kita dengan pesan, jangan takut, Tuhan bersama kita. Dalam setiap langkah hidup, marilah kita percaya bahwa Allah senantiasa menyertai kita, memberikan keberanian dan kekuatan dalam menghadapi segala ketakutan dan tantangan. Melalui firman-Nya, kita dipanggil untuk hidup dalam keberanian rohani, mengetahui bahwa kita tidak pernah sendirian. Marilah kita menjalani hidup dengan penuh keyakinan, bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita, dan bersamanya kita dapat mengatasi segala sesuatu. Selamat beristirahat, dan semoga kita terus diberkati dalam setiap langkah kita. Amin. Amin.